Haleluya, puji Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam pesan gembala kali ini, dan sebelum kita mendengarkan pesan gembala, mari kita berdoa. Mengucap syukur buat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang terus kami alami dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan pesan gembala saat ini dapat merema dalam hidup kami, dan kami percaya Engkau menyucikan dan menguduskan kami, sehingga kami boleh melihat kuasa dan kebesaran Tuhan, mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan gembala kali ini berjudul Tidak Ada Yang Mustahil Bagi Tuhan. Kita baca di dalam Injil Lukas pasal 5 ayatnya yang ke-6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika seseorang berada dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan normal dan tenang, tidak sedang mengalami masalah atau pencobaan yang berarti, mudah baginya untuk taat kepada Tuhan. Tetapi berbeda dengan orang-orang yang sedang berada dalam kesulitan, orang yang sedang mengalami frustrasi, orang yang sedang mengalami kegagalan, sedang terpuruk, ada kekecewaan. Saudara, sulit rasanya untuk menjadi taat. Dalam keadaan yang demikian, orang akan mudah tersinggung dan sulit mengendalikan emosi dan sering menjadi marah, saudara. Hal ini terjadi dalam kehidupan Simon Petrus. Perasaan inilah yang sedang berkecamuk di hati Simon. Dalam perikop yang kita baca, kalau kita melihat dalam Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11, kita melihat bagaimana keadaan Simon. Ia dalam keadaan lelah yang luar biasa, kecewa dan putus asa, karena sepanjang malam dia bekerja keras di tengah laut, tetapi tidak seekor ikan pun yang diperoleh. Tuhan tahu apa yang sedang terjadi, apa yang sedang dialami oleh Simon. Lalu Tuhan berkata, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Saudara yang dikasihi Tuhan, secara logika ini tidak masuk akal. Pasti Simon menolaknya. Kenapa? Karena Simon tahu dia lahir dan besar dan sebagai seorang nelayan yang setiap hari menangkap ikan. Simon tahu di mana dan kemana mereka harus pergi untuk menangkap ikan. Dan sudah dilakukannya, tapi tidak ada hasil, saudara. Kalau kita lihat di ayat yang ke-4, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Saudara, Simon mengajukan alasan sepanjang malam sudah melakukannya, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Saudara, tetapi kita lihat, di tengah-tengah keputusasaan, di tengah-tengah kegagalan yang dialami oleh Simon, Simon tetap taat. Kita lihat kalimat berikutnya, "Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, walaupun hati Simon kesal, ya, dia tahu medan yang mana, daerah yang mana yang ada ikannya. Tetapi saudara, kita lihat, Yesus berkata, "Bertolaklah ke tempat yang dalam." Ada perintah. Dan Simon walaupun dalam kekesalan hati tetap melakukan. Dikatakan, "Tetapi karena engkau menyuruhnya,
aku akan menebarkan jala juga. Dan apa yang terjadi, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Tidak bisa dibayangkan apa yang sedang terjadi pada diri Simon. Mungkin dia merasa kecewa, tetapi karena Yesus yang menyuruh, ya, Simon melakukannya. Ketaatan Simon tidak pernah sia-sia. Secara manusia tidak mungkin, sudah sepanjang malam. Tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca terus perikop ini, dikatakan, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Saudara, kita lihat, karena ketaatan Simon, di tengah-tengah kekecewaan, kegagalan, dia tetap taat pada perintah Tuhan. Karena taat, Simon mengalami mujizat dan diberkati Tuhan secara luar biasa. Saudara, seringkali kita juga berada dalam posisi seperti Simon. Di tengah-tengah kegagalan, di tengah-tengah kekecewaan, firman Tuhan datang kepada kita untuk melakukan perintah Tuhan. Apa yang harus saudara lakukan? Apakah akan tetap tinggal dalam kegagalan? Atau kita bertindak seperti Simon? Walaupun dia kecewa, walaupun dia capek, lelah, saudara. Tapi karena Tuhan yang memerintahkan, dia melakukan. Dan ketika dia melakukan, berkat yang luar biasa menjadi bahagiannya. Mari Bapak Ibu Saudara, walaupun kita berada dalam keadaan yang tidak menguntungkan, ada kekecewaan dalam hati, ada kegagalan yang kita alami, mari ketika kita mendengarkan perintah Tuhan, ketika kita membaca firman Allah, ada pesan-pesan firman Allah yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan, maka ambillah tindakan untuk taat melakukan perintah Tuhan. Kalau Simon bisa mengalami mujizat Tuhan, kita pun bisa juga mengalaminya. Sebab itu mari, jangan cuma kita bisa berkata tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tetapi pernahkah atau sudahkah kita mengalami ketidakmustahilan itu? Mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau saudara mau diberkati Tuhan, saudara mengalami mujizat Tuhan, lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Saya yakin dan percaya ketika kita melakukan firman Allah, maka jawaban Tuhan, jalan keluar dari persoalan yang kita hadapi, pasti menjadi milik kita. Diberkatilah kita semua yang mendengarkan dan melakukan firman Allah. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat kebenaran-Mu saat ini, mengajarkan kepada kami untuk tetap taat. Apapun yang sedang terjadi dalam hidup kami, apapun yang kami alami, kami harus tetap taat pada perintah Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, di balik ketaatan ada mujizat, ada berkat yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Terima kasih buat kebenaran-Mu saat ini. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara diberkati lewat kebenaran firman Allah, saat ini bagikan juga kepada teman, agar mereka juga diberkati dan dilawat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.